Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Ahmad Wahyudin. Saya dari kelas C1. Di sini saya akan berpresentasi tentang teori manajemen klasik. Prinsip manajemen aliran klasik, awal sekali ilmu manajemen muncul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memperhatikan masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Dan berikutnya saya akan membahas sedikit tentang sejarah manajemen klasik. Yaitu yang pertama, Taylor ialah orang pertama yang mengembangkan manajemen ilmiah. Ia seorang ahli teknik mesin yang bekerja di pabrik baja Mid-Valley Steel Company, Philadelphia, USA, selama 6 tahun sebagai pekerja biasa. Kemudian yang berpendapat bahwa efisiensi perusahaan rendah karena banyak waktu dan gerak-gerak buruh yang tidak produktif. Hasil penelitiannya disajikan di depan Kongres Sarjana Teknik Amerika. Kemudian ditulis dalam buku yang berjudul The Principles of Scientific Management. Setelah 6 tahun bekerja, ia diangkat menjadi Chief Engineer pada tahun 1886. Ia meneliti usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja berdasarkan waktu dan gerak atau time and motivation study. Begitu pentingnya buku tersebut bagi para buruh dan manajer, maka pada tahun 1911 terbitkan oleh sebuah penerbit. Semenjak itu Taylor terkenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, The Father of Scientific Management. Di sini terdapat 4 prinsip dasar pemikiran ilmiah manajemen Taylor pada tahun 1986, yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus diuraikan menurut bagian-bagiannya, dan cara ilmiah untuk melakukan setiap bagian dari pekerjaan tersebut perlu ditetapkan sebelumnya. Para pekerja harus diseleksi dan dilatih secara ilmiah untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian harus ada kerjasama yang baik antara manajer dan pekerja sehingga segala tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan juga harus ada pembagian kerja antara manajer dan para pekerja. Lalu manajer harus menjalankan kegiatan supervisi, memberikan perintah, dan merancang apa yang harus dikerjakan. Sedangkan para pekerja harus bebas mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Lalu fungsi manajemen menurut Tyler ialah planning, directing, and organizing of work yang disingkat. Lalu di sini saya akan membahas tentang fungsi manajemen menurut Taylor ialah planning, directing, and organizing of work yang disingkat PDO. Kerjasama menurut Taylor, kerjasama harus saling menguntungkan kedua belah pihak antara manajemen dengan pekerja. Sistem bonus untuk merangsang pekerjaan, seleksi ilmiah pekerja, dan juga interupsi-interupsi kerja yang rinci harus digunakan. Kontribusi Gann yang terkenal dan masih dipakai hingga saat ini adalah teknik membuat jadwal, time schedule, dengan menggunakan diagram batang atau bar. Pendatar yang kemudian disebut juga bar chart atau Gann chart. Gann chart sangat sederhana sehingga mudah dibuat dan banyak digunakan orang untuk membuat jadwal. Lalu di sini ada teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik itu ada 3, yaitu teori organisasi klasik menurut Lunenburg dan Ornstein pada tahun 2000. Dibedakan atas 2 perspektif manajemen, yaitu manajemen ilmiah dan manajemen administratif. Kemudian ada teori organisasi klasik, disebut juga teori administratif, yaitu oleh Gray pada tahun 1990. Atau teori manajemen administratif salah seorang tokohnya bernama Fayol, yaitu pada tahun 1841 sampai 1925. Fayol terkenal sebagai bapak teori ilmiah. Dan juga Fayol dilahirkan seorang ahli pertambangan dan berasal dari keluarga aristokratis di Prancis. Pada tahun 1841, ia menjadi manajer utama di pabrik tambang dan metalurgi yang sangat terkenal di Eropa. Kemudian ia menemukan teori dan teknik administrasi untuk mengelola organisasi yang kompleks dalam bukunya yang terkenal dengan judul Administration Industry Generale pada tahun 1916. 5 tahun setelah menulis buku, kemudian ia meninggal dunia. Buku tersebut selanjutnya terbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul General Industrial Management.
Menurut Fayol ada 5 fungsi manajemen yaitu planning, commanding, coordinating, and controlling yang disingkat menjadi PCCC. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.